Mbak Rina tertawa terbahak-bahak saat Arif meminta tolong cepat sedikit. Pagi itu, Jakarta bangun dengan gerah yang menusuk kulit. Udara kota yang biasanya sudah panas sejak subuh, kali ini terasa lebih berat, seperti diperas dari kain basah yang tak kunjung kering. Aku duduk di atas kasur tipis yang sudah kempes di salah satu sudut kamar kontrakan sempit di kawasan Kampung Melayu. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan langit-langitnya berlubang kecil tempat cahaya matahari menyelinap masuk seperti mata yang mengintip. Tapi aku tak peduli. Tempat ini bukan sekadar tempat tidur. Ini adalah benteng terakhirku sebelum aku menyerah pada dunia yang terlalu cepat menilai. Namaku Arif Wijaya. Umurku 28 tahun. Di luar sana, orang mungkin mengiraku pengangguran, tukang parkir, atau bahkan gelandangan yang kebetulan nyasar ke kota. Tapi kenyataannya, aku adalah pendiri sekaligus CEO dari sebuah startup fintech bernama Dana Rakyat, platform pinjaman mikro yang kini melayani lebih dari 300.000 UMKM di seluruh Indonesia. Aku punya rekening dengan saldo lebih dari nama 58 miliar rupiah. Tapi pagen, ia hanya seorang anak yang harus mengumpulkan uang untuk menyelamatkan mata ibuku, Ibu Surti, perempuan tangguh yang membesarkanku, seorang diri setelah ayah pergi, entah kemana, kini terbaring di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Matanya buta sejak 6 bulan lalu akibat komplikasi diabetes yang tak terkontrol. Dokter bilang, operasi katarak dan transplantasi retina bisa mengembalikan penglihatannya, asal biayanya lunas hari ini. Cisimaburu, hanya itu. Tapi bagi sebagian orang, angka itu mungkin tak seberapa. Bagiku, itu adalah harga sebuah keajaiban. Aku menatap cermin retak di dinding. Rambutku acak-acakan, wajahku pucat, dan baju yang kugunakan. Kaos putih lusuh bergambar logo startupku yang sudah pudar. Sudah kucuci berkali-kali hingga seratnya hampir putus. Sepatu ketsku bolong di bagian jempol kiri, dijahit dengan benang hitam yang mulai lepas. Tapi aku tak punya waktu untuk berganti. Aku baru saja pulang dari rumah sakit tadi malam, setelah menemani ibu yang kesakitan karena infusnya bocor. Aku tidur hanya 2 jam. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 08.17 pagi. Operasi dijadwalkan pukul 3 beratlah. Aku harus ke Bank Sentosa, cabang utama di Sudirman, untuk menarik uang tunai. Aku mengunci pintu kontrakan dengan gembok karatan, lalu naik ke atas motor bututku, Honda Supra tahun 2007 yang mesinnya batuk-batuk seperti orang tua yang kelelahan. Tapi dia setia. Seperti ibuku, seperti prinsipku, perjalanan ke Sudirman selalu terasa seperti melintasi 2 dunia. Di satu sisi, ada gang sempit penuh warung nasi, anak-anak bermain tanpa alas kaki, dan ibu-ibu yang mencuci baju di selokan. Di sisi lain, gedung-gedung pencakar langit menjulang dengan kaca-kaca berkilau, mobil mewah berderet rapi, dan orang-orang berpakaian rapi seperti baru keluar dari iklan parfum. Aku melewati semuanya dengan kepala tegak, meski tahu, dari pengalaman bertahun-tahun, bahwa penampilanku akan selalu jadi alasan untuk diremehkan. Bank Sentosa cabang Sudirman adalah salah satu yang termegah di Jakarta. Lantainya marmer Italia, lampunya kristal, dan AC-nya dingin seperti kulkas. Aku pernah ke sini sebelumnya, saat pertama kali membuka rekening prioritas ultra setelah investor asing menanamkan modal besar ke Dana Rakyat. Tapi hari ini, aku datang bukan sebagai nasabah VIP. Aku datang sebagai Arif, anak kampung yang hanya butuh 1 juta rupiah. Aku memarkir motor di pinggir trotoar, jauh dari area parkir mobil mewah. Saat berjalan mendekati pintu kaca otomatis, seorang satpam berbadan kekar, bernama Tek di dadanya, Doni, langsung menghalangiku. Kamu mau kemana? Suaranya kasar, matanya menyipit seperti melihat sampah. Aku mau ke bank, jawabku tenang. Bank? Ini bukan tempat ngemis bro, sana cari tempat lain. Ia menunjuk ke arah halte bus. Aku menarik napas dalam. Saya nasabah di sini. Saya mau serik uang. Doni tertawa kecil, lalu menatap bajuku dari ujung rambut sampai sepatu bolong. Nasabah? Lo yakin nggak salah alamat? Di seberang sana ada BRI. Mungkin di sana lo bisa tarik uang receh. Beberapa orang di sekitar menoleh. Ada yang tertawa pelan, ada yang menggeleng. Aku merasakan panas di dada. Bukan marah, tapi kecewa. Lagi-lagi, penampilan bicara lebih keras daripada kata-kata. Saya punya kartu nasabah, kataku, mengeluarkan dompet lusuh dari saku celana. Doni mengambil kartu itu dengan 2 jari, seolah takut kotor.
Matanya membelalak saat melihat logo emas kecil di pojok kanan bawah. Prioritas Ultra, Platinum Tier. Tapi ia cepat menyembunyikan ekspresinya. Masuk, tapi jangan lama-lama. Kalau bikin ribut, saya usir, geramnya, mengembalikan kartu dengan kasar, pintu kaca terbuka, udara dingin menyergapku. Di dalam, lobi bank itu seperti istana modern. Meja marmer, kursi kulit, dan layar digital yang menampilkan kurs falas. Tapi yang paling menusuk bukan kemewahannya, melainkan tatapan. Semua mata tertuju padaku. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh. Seorang eksekutif berjas hitam mengernyit. Teller di belakang meja berbisik-bisik sambil menunjuk. Aku merasa seperti hewan langka yang salah masuk ke akuarium ikan koi, tapi aku tak menunduk. Aku berjalan lurus ke mesin antrean, menekan tombol penarikan tunai, lalu duduk di bangku paling ujung, tempat yang biasanya dihindari orang. Sambil menunggu nomor dipanggil, aku mengeluarkan ponsel. Ada pesan dari perawat, Pak Arif. Ibu Surti mulai gelisah. Beliau bilang, kalau Arif belum datang, jangan lakukan operasinya. Tolong segera. Aku menutup mata. Hanya 1 juta. Kenapa rasanya seperti meminta bulan? Di kejauhan suara mesin panggilan berbunyi, nomor A047. Silakan angkat teller 3, itu nomor kuat. Aku berdiri, langkahku mantap meski sepatuku berdecit. Hari ini bukan tentang uang, hari ini tentang harga diri. Dan mungkin tentang pelajaran yang harus mereka terima. Aku berdiri di depan meja teller 3, nomor antreanku masih hangat di genggaman. Udara dingin bank terasa menusuk. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar, melainkan waktu yang terus berdetak di kepala seperti jam bom. Pukul 9.03 pagi. Masih 4 jam sebelum operasi ibuku dimulai, tapi setiap menit terasa seperti abad saat kau tahu nyawa seseorang bergantung pada selembar kertas dan Rp1.000.000. Di balik kaca anti peluru yang memisahkan nasabah dari staf, duduk seorang perempuan paruh baya berdandan tebal, alis terlalu terangkat, lipstik merah menyala, rambut dikrip dengan sempurna. Namanya tertera di name tag, Rina, teller senior. Tapi semua orang di sini memanggilnya Mbak Rina, dengan nada yang entah hormat atau sekadar kebiasaan. Ia menatapku dari balik kacamata baca, matanya menyipit seolah melihat sesuatu yang mengganggu pemandangan lobi yang harusnya eksklusif. Bibirnya bergerak pelan, mungkin menghitung berapa lama lagi ia bisa mengusirku. Ada keperluan? Tanyanya. Suaranya datar, hampir tanpa nada. Saya mau tarik uang. Rp1.000.000, jawabku, meletakkan kartu nasabah di celah kecil di bawah kaca. Mbak Rina mengambil kartu itu dengan ujung jari, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Matanya menyapu layar komputer, lalu kembali ke wajahku, kali ini dengan ekspresi campuran antara heran dan curiga. 1 juta? Cuma segitu? Ia tertawa kecil, cukup keras agar orang di sekitar mendengar. Lo yakin ini rekening lo? Bukan pinjam punya orang kaya ya? Beberapa nasabah di belakangku tertawa pelan. Aku merasakan panas menjalar dari leher ke wajah, tapi aku menahannya. Marah tak akan membawaku ke rumah sakit tepat waktu. Ini rekening saya. Saya hanya butuh 1 juta untuk biaya operasi ibu saya hari ini. Oh, operasi? Ya menyeringai. Kalau gawat darurat, kenapa nggak bawa surat dokter? Atau KTP asli? Atau buku tabungan fisik? Prosedurnya jelas, Mas. Kami nggak bisa proses tarik tunai tanpa dokumen lengkap. Aku menghela napas. Saya udah bawa KTP, dan ini kartu nasabah prioritas ultra, tidak perlu buku tabungan fisik. Sistem bank kalian sendiri yang bilang begitu. Mbak Rina mengerutkan dahi, lalu mengetik sesuatu di keyboard. Tapi gerakannya lambat, sangat lambat. Seperti sengaja menunda. Sistem lagi error, katanya, meski lampu indikator di layarnya menyala hijau stabil. Kami perlu verifikasi tambahan. Silakan tunggu supervisor. Sebelum aku sempat protes, ia menekan tombol panggil internal. Tak lama, seorang pria berjas rapi dengan rambut disisir ke belakang datang mendekat. Namanya Pak Bima, supervisor operasional. Ia membawa aura otoritas, jam tangan Rolex, sepatu kulit mengilap, dan senyum yang terlalu ramah untuk jadi tulus. Ada masalah, Mbak Rina? Tanyanya, suaranya rendah tapi penuh kendali. Nasabah ini mau tarik 1 juta, Pak. Tapi penampilannya agak mencurigakan. Dan dia nggak bawa buku tabungan, jawab Mbak Rina. Seolah aku bukan manusia, melainkan kasus keamanan. Pak Bima menoleh padaku. Matanya menyapu bajuku, sepatuku, rambutku, seperti sedang menilai apakah aku layak bernapas di ruangan ini.
Identitas lengkap, Pak? Tanyanya, suaranya dingin. Aku menyerahkan KTP. Ia memeriksanya lama, lalu berkata, KTP ini dari Brebes. Tapi alamat di sini Jakarta. Ada surat domisili. Saya tinggal di Jakarta sejak kuliah. Rekening ini sudah saya buka 5 tahun lalu. Saya nasabah Prioritas Ultra. Anda bisa cek sendiri. Pak Bima tersenyum tipis. Kami harus hati-hati, Pak. Banyak modus penipuan akhir-akhir ini, apalagi dengan penampilan seperti ini. Ia menekankan kata ini dengan nada yang membuatku ingin meninjunya. Tapi aku ingat wajah ibuku yang buta, yang menungguku dengan harap, saya tidak punya waktu untuk ini. Kataku, suaraku mulai bergetar. Ibu saya akan dioperasi siang ini. Kalau saya tidak bayar sekarang, jadwalnya dibatalkan. Tolong, proses saja 1 juta rupiah. Sister dan Jack akan merepotkan. Mbak Rina tertawa. Wah, dramanya kayak sinetron. Ibu buta, anak soleh, masih zaman ya? Beberapa orang tertawa lagi. Aku mengepalkan tangan di saku celana. Pak Bima mengangguk seolah setuju. Baik, kami proses. Tapi karena ini kasus khusus, kami harus lakukan verifikasi manual. Butuh waktu sekitar 1 jam. 1 jam? Aku hampir berteriak. Itu hanya 1 juta, bukan 1 miliar. Prosedur adalah prosedur, Pak, jawabnya datar. Silakan Anda tunggu di ruang tunggu khusus. Kami panggil kalau sudah siap. Sebelum aku sempat membantah, seorang petugas keamanan, bukan Doni, tapi rekannya, mendekat dan mengarahkanku ke sebuah ruangan kecil di sudut belakang bank. Bukan ruang VIP, bukan lounge nasabah prioritas. Tapi ruang tunggu khusus, sebutan halus untuk gudang penyimpanan dokumen lama yang berdebu, dengan 1 kursi plastik dan lampu temaram. Pintu dikunci dari luar. Aku duduk di kursi itu, jantungku berdebar kencang. Ponselku bergetar. Pesan dari rumah sakit. Pak Arif, dokter bilang kalau pembayaran tidak masuk sebelum jam 11, operasi dibatalkan dan jadwal baru minimal 3 minggu lagi. Ibu Surti menangis. 3 minggu. 3 minggu lagi ibuku harus hidup dalam kegelapan total. 3 minggu lagi rasa sakit di matanya tak tertahankan. Dan aku terkurung di sini, karena bajuku lusuh, sepatuku bolong, dan wajahku terlalu biasa untuk dihormati. Aku menatap langit-langit retak ruangan itu. Di luar Jakarta berlari kencang. Orang-orang sibuk mengejar uang, jabatan, gengsi. Tapi tak seorang pun peduli pada seorang anak yang hanya ingin melihat ibunya kembali melihat dunia. Aku menutup mata bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat aku bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi di mata ibuku. Aku adalah serigala yang aja mereka ingin bermain dengan prosedur. Aku akan main dengan aturan yang lebih besar dari mereka bayangkan. Dinding ruang tunggu itu berbau lem kertas basi dan debu yang tak pernah disapu. Lampu neon di atas kepalaku berkedip-kedip seperti detak jantung yang hampir mati. Aku duduk di kursi plastik itu, punggungku menempel pada dinding dingin, tangan menggenggam ponsel, seolah itu satu-satunya jembatan yang menghubungkanku dengan dunia luar, dengan ibuku. Pukul 9:47 pagi. Masih 1 jam 13 menit sebelum batas waktu pembayaran. Tapi rasanya seperti 5 menit, aku menekan tombol panggilan darurat di ponsel nomor rumah sakit. Setelah 5 kali nada sibuk, akhirnya terhubung. Rumah sakit Cipto. Bagian administrasi, suara perempuan terdengar lelah. Ini Arif Wijaya, keluarga pasien Ibu Surti, ruang rawat inap B214. Saya sedang di bank. Apakah masih ada waktu? Pak Arif. Suara itu berubah lunak, penuh iba. Dokter sudah bilang, kalau jam 11 belum lunas, operasinya dibatalkan. Dan karena daftar tunggu panjang, jadwal baru paling cepat 21 hari lagi. 21 hari, aku menutup mata. Bayangan ibuku muncul, perempuan kurus berambut putih yang dulu menggoreng tempe di warung kecil hanya untuk bayar SPP-ku. Ia tak pernah mengeluh, bahkan saat kakinya bengkak karena bekerja seharian. Sekarang matanya buta. Dan marus satunya harapan adalah operasi hari ini. Tolong, tahan dulu. Saya sedang berusaha, bisiku, suaraku serak. Kami sudah menahan selama mungkin, Pak. Tapi kebijakan rumah sakit, aku mematikan panggilan. Tanganku gemetar. Di luar ruangan, suara tawa dan obrolan santai terdengar samar. Nasabah prioritas sedang menikmati kopi gratis di lounge. Sementara aku dikurung seperti penjahat hanya karena ingin menarik uang sendiri. Aku berdiri, berjalan ke pintu, dan mengetuk pelan. Halo, saya butuh bantuan. Waktu saya hampir habis. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras.
Tolong, ini darurat medis. Masih diam, lalu suara langkah kaki mendekat. Bukan petugas bank, tapi seorang perempuan muda berambut pendek, membawa kamera kecil dan buku catatan. Ia mengenakan jaket denim dan celana jeans. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan, suaranya rendah agar tak terdengar staf bank. Aku mengangguk ragu. Siapa kamu? Nadia, jurnalis dari Suara Independen. Aku sedang liputan tentang layanan publik di bank-bank besar. Aku lihat kamu tadi diperlakukan tidak adil. Aku menatap matanya. Ya, ada meralas kasihan palsu. Hanya empati nyata. Mereka mengurungku di sini karena aku mau tarik 1 juta rupiah. Kataku, suaraku bergetar. Ibu saya butuh operasi hari ini. Kalau tidak bayar sebelum jam 11, semuanya batal. Nadia mengernyit. Mereka benar-benar mengurungmu? Ya, katanya butuh verifikasi manual. Tapi ini hanya 1 juta. Aku nasabah prioritas ultra. Kartu hitam, limit tak terbatas. Tapi mereka tidak peduli. Yang beri-beri cuma bajuku. Ia menghela napas lalu mengeluarkan ponsel. Boleh aku rekam? Ini penting. Bukan cuma buat kamu, tapi buat ribuan orang yang mengalami hal sama. Aku ragu sejenak. Tapi lalu aku mengangguk. Rekam, tapi tolong. Jangan sebut nama ibuku. Aku tidak mau ini jadi tontonan. Aku hanya ingin mereka belajar. Nadia menyalakan kamera. Aku berdiri di depan pintu, wajah letih, baju lusuh, sepatu bolong, tapi mataku tajam, penuh tekad. Nama saya Arif Wijaya, kataku pelan, langsung ke kamera. Saya datang ke bank ini pagi ini untuk menarik uang sebesar 1 juta rupiah, uang saya sendiri, untuk membayar operasi mata ibu saya. Tapi karena penampilan saya diperlakukan seperti penipu. Saya dikurung di ruangan ini, proses ditunda, dan dihina di depan umum. Padahal, saya hanya ingin menyelamatkan 1 nyawa. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Kalau kamu pernah dihakimi karena bajumu, sepatumu, atau wajahmu, kamu tahu rasanya. Hari ini aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya minta dihargai sebagai manusia. Nadia mematikan kamera. Matanya berkaca-kaca. Aku akan pastikan ini tersebar, tapi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku menatap jam di pergelangan tangan. Jam tangan Casio murah yang kubeli di pasar Loak. Pukul 10.02, masih 58 menit. Mereka memberiku pilihan, kataku. Suaraku mulai tenang. Mereka bisa proses 1 juta sekarang, atau aku tarik semua. Nadia terkejut. Semua maksudmu? Semua yang ada di rekeningku. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Sebagai saksi, aku mengangguk. Lalu, tanpa mengetuk lagi, aku menendang pintu dengan tumit sepatuku yang bolong. Brak! Pintu terbuka, ternyata tidak dikunci rapat, hanya dikancing dari luar. Aku melangkah keluar, melewati lorong sempit, kembali ke lobi utama, kepalaku tegak. Langkahku mantap, bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah lelah berpura-pura kecil di depan orang yang tak mengenal nilai sejati manusia. Mbak Rina sedang tertawa dengan rekan tellernya. Pak Bima asyik ngobrol dengan nasabah berjas. Doni bersandar di pintu, mata setengah tertutup. Mereka belum tahu, tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan bukan karena uangku, tapi karena harga diriku yang tak bisa mereka beli, meski dengan seluruh kekayaan bank ini. Aku berdiri di tengah lobi Bank Sentosa, napasku dalam, dadaku naik turun pelan. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, keputusan. Aku sudah melewati batas kesabaran. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu lama memilih diam demi menjaga kedamaian. Tapi hari ini, kedamaian itu harus dibayar dengan mata ibuku. Dan itu harga yang terlalu mahal. Langkah pertamaku menuju meja teller 3 membuat semua suara di lobi seolah meredup. Mbak Rina, yang sedang tertawa sambil memegang cangkir kopi, tiba-tiba membeku. Matanya membelalak saat melihatku berjalan lurus ke arahnya, tanpa ragu, tanpa menunduk. Kamu keluar dari situ? Serunya suaranya meninggi. Itu ruang khusus. Kamu nggak boleh. Aku butuh uangku. Potongku, suaraku tenang tapi tajam seperti pisau cukur. Sekarang. Pak Bima, yang sedang menandatangani dokumen di meja dekat lounge, langsung berdiri dan mendekat. Wajahnya cemberut, alisnya mengernyit seperti melihat gangguan yang tak seharusnya ada. Pak Arif, ini bukan cara yang baik, katanya. Suaranya rendah tapi penuh ancaman terselubung. Kami sedang proses verifikasi. Anda harus menunggu dengan tertib. Tertib? Aku menatap matanya.
Kalian mengurungku di gudang selama hampir 1 jam hanya karena aku mau tarik 1 juta rupiah. Itu namanya tertib? Beberapa nasabah mulai menghentikan aktivitas mereka. Seorang ibu muda menarik earphone-nya. Seorang eksekutif berhenti mengetik di laptop. Bahkan Satpam Doni berdiri tegak, waspada. Mbak Rina tertawa lagi. Kali ini lebih keras, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Wah, jagoan banget ya. Padahal cuma mau tarik duit receh. Kalau emang punya uang, kenapa nggak pakai baju bagus? Kenapa nggak bawa tas branded? Jangan-jangan ia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya berbisik tapi sengaja didengar semua orang. Duitnya hasil nyolong, ya? Darahku mendidih. Tapi aku tak mengangkat suara. Aku hanya menatapnya, lama, dalam, tanpa berkedip. Matanya mulai gelisah. Ia menoleh ke Pak Bima, mencari perlindungan. Kami tidak bisa melayani nasabah yang bersikap agresif, kata Pak Bima. Mencoba mengambil alih kendali. Silakan keluar atau kami panggil keamanan. Keamanan? Aku tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Kalian sudah panggil keamanan sejak aku masuk? Dan sekarang kalian mau usirku hanya karena aku meminta hakku? Aku menarik napas dalam. Lalu perlahan aku mengeluarkan dompet dari saku celana. Bukan untuk mengambil KTP lagi. Tapi untuk mengeluarkan kartu nasabah prioritas ultra. Kartu hitam pekat dengan logo emas kecil di pojok kanan bawah, bertuliskan Arif Wijaya, Platinum Tier, No Limit Access. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan Mbak Rina. Proses tarik tunai. Kataku, suaraku datar. Tapi bukan 1 juta. Mereka saling pandang, bingung. Berapa dong? Tanya Mbak Rina, masih dengan nada mengejek. 5 juta, 10. Jangan sampai ngutang ya. Kami nggak terima janji. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Cukup keras agar seluruh lobi mendengar. Tarik semua. Seluruh saldo di rekeningku. Sekarang. Keheningan total. Seperti seluruh suara di Jakarta tiba-tiba dimatikan. Mbak Rina tertawa. Tapi kali ini tawanya gugup. Tidak yakin. Semua? Lo punya berapa? 100.000? 200? Mau tarik semua terus tidur di empran toko? Pak Bima mengangkat alis. Pak Arif, ini bukan lelucon. Penarikan besar harus diajukan 24 jam sebelumnya. Aku nasabah prioritas ultra, jawabku. Kalian punya layanan instant full withdrawal untuk nasabah tierku. Cek sistem. Atau kalian memang tidak tahu siapa aku? Mbak Rina menghela napas, lalu mengetik dengan kesal di keyboardnya. Mungkin berharap muncul notifikasi rekening kosong atau nasabah palsu. Tapi yang muncul di layarnya membuat wajahnya memucat, matanya membelalak, mulutnya terbuka, tangannya gemetar. Di layar komputer, terpampang jelas, nama nasabah Arif Wijaya nomor, rekening 8881, XX, XXX, 773 tier, prioritas ultra, platinum saldo, aktif 658,327 for 12,000 status, eligible for full instant, withdrawal 600, 58,327,412,000 rupiah. Uang yang cukup untuk membeli seluruh gedung bank ini 2 kali lipat. Mbak Rina menoleh ke Pak Bima. Wajahnya pucat pasi. Pak, ini dia. Pak Bima melihat layar. Ekspresinya berubah dari sombong menjadi syok, lalu panik. Ia menelan ludah berkali-kali. Doni, yang berdiri di dekat pintu, mundur selangkah, seolah takut aku akan menuntutnya, tapi aku tidak tersenyum. Aku tidak miang. Aku hanya merasa lelah. Jadi, tanyaku, suaraku tetap tenang. Kalian mau proses penarikan penuh? Atau cukup 1 juta seperti yang ku minta sejak awal? Mbak Rina tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar di atas mouse. Pak Bima menatapku seolah melihat hantu. Hantu dari kesombongannya sendiri yang kini kembali menghantuinya. Di sudut lobi, Nadia berdiri diam, kameranya masih menyala. Matanya bersinar, bukan karena sensasi, tapi karena keadilan yang akhirnya menampar wajah para penindas. Aku menatap mereka semua. Staf yang meremehkan, sistem yang diskriminatif, budaya yang gak menghargai penampilan lebih dari hati nurani, dan untuk pertama kalinya hari ini, mereka yang menunduk. Udara di lobi Bank Sentosa tiba-tiba terasa lebih berat. Bukan karena AC yang dingin, tapi karena keheningan yang menggantung seperti awan badai. Semua mata tertuju pada Mbak Rina, yang kini duduk kaku di belakang meja. Tangannya gemetar di atas keyboard, matanya tak berani menatapku lagi.
Pak Bima berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, mulutnya terbuka tutup seperti ikan di darat. Bahkan Doni, sang satpam yang tadi begitu perkasa, kini menunduk, seolah berharap lantai marmer itu bisa menelannya utuh. Aku tetap berdiri di depan meja teller tenang. Tidak sombong, tidak menang, hanya hadir. Seperti batu karang di tengah ombak yang akhirnya membuat air laut itu berhenti menghina. Lalu, dari balik pintu kantor internal, terdengar suara langkah kaki cepat, berat, tergesa, penuh urgensi. Pintu kayu jati terbuka dengan desir, dan muncullah seorang pria berjas hitam rapi, rambut disisir sempurna, jam tangan Patek Philippe berkilau di pergelangan tangan. Matanya langsung menangkapku, lalu beralih ke layar komputer di meja Mbak Rina Pak Wira, manajer cabang Bank Sentosa Sudirman. Ia mendekat dengan langkah panjang, wajahnya berubah dari khawatir menjadi syok, lalu dalam hitungan detik menjadi penuh hormat. Pak Arif Wijaya, suaranya rendah, sopan, hampir membungkuk. Maafkan kami, saya baru saja menerima notifikasi internal. Saya tidak tahu tuh Anda datang hari ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Pak Wira langsung berbalik ke Mbak Rina dan Pak Bima. Kenapa tidak lapor ke saya sejak awal? Ini nasabah prioritas Ultra Tier Platinum. Kalian tahu berapa banyak bank yang bersaing untuk mendapatkan nasabah seperti Pak Arif? Mbak Rina gemetar. Kami kira kalian mengira? Suara Pak Wira naik, matanya menyala. Kalian mengira berdasarkan apa? Bajunya? Sepatunya? Atau mungkin karena dia tidak datang dengan Rolls Royce? Ia kembali menatapku. Suaranya kembali lembut. Pak Arif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Ini kesalahan fatal dari tim kami. Kami akan segera proses permintaan Anda, apapun itu. Aku menarik napas dalam, lalu berkata pelan, cukup keras agar semua orang mendengar. Saya datang ke sini pagi ini hanya untuk menarik 1 juta rupiah. Uang itu untuk membayar operasi mata ibu saya hari ini. Tapi sejak saya masuk, saya diperlakukan seperti penipu. Dihina, dikurung, dipermalukan di depan umum. Padahal, saya hanya ingin menyelamatkan 1 nyawa. Pak Wira menunduk. Saya paham, Pak, dan saya jamin ini tidak akan terjadi lagi. Tapi sekarang, lanjutku, karena kalian memilih meragukan saya memilih untuk menarik seluruh saldo di rekening ini, 658 miliar lebih. Pindahkan ke rekening pribadi saya di luar negeri. Sekarang, Pak Wira terkesiap. Seluruh saldo? Ya, semua. Alarm internal bank tiba-tiba berbunyi. Nada rendah berulang seperti detak jantung yang panik. Lampu indikator di langit-langit berkedip merah. Sistem High Value Withdrawal Protocol telah aktif. Seluruh cabang di Indonesia mungkin sudah menerima notifikasi. Nasabah prioritas Ultra menarik seluruh dana. Ini bukan sekadar transaksi. Hal ini adalah gempa finansial. Pak Wira langsung mengeluarkan ponsel, menekan nomor darurat. Siapkan ruang VIP utama. Hubungi tim Treasury Pusat. Dan segera siapkan formulir Full Liquidation Authorization. Lalu ia menatapku lagi. Matanya penuh permohonan. Pak Arif, apakah itu keputusan final? Aku diam sejenak. Menatap wajah-wajah di sekitarku, nasabah yang terpana, staf yang ketakutan, Mbak Rina yang hampir menangis, Pak Bima yang berkeringat dingin. Lalu aku berkata, saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan bank kalian. Saya datang untuk membayar operasi ibu saya, tapi kalian memaksa saya mengingatkan kalian. Uang bukan ukuran manusia, tapi cara kalian memperlakukan orang yang tak punya uang, itulah ukuran kalian sebenarnya. Pak Wira mengangguk cepat. Kami paham, Pak. Kami benar-benar paham. Aku menatap Mbak Rina. Kamu tadi bilang aku mungkin nyolong uang. Sekarang coba proses penarikan penuh itu. Kalau sistemmu tidak bisa, berarti bank ini tidak layak menyimpan uangku. Mbak Rina, dengan tangan gemetar, mulai mengetik. Kali ini jari-jarinya bergerak cepat, penuh tekanan. Layar menunjukkan proses verifikasi biometrik, sidik jari, wajah, OTP. Semua terkonfirmasi. Sistem menampilkan konfirmasi akhir. Penarikan penuh. 658,327 pin parsin 12,000 tujuan. Rekening eksternal, Swiss status, menunggu tanda tangan nasabah Pak. Wira membawakan tablet digital dan pena emas. Silakan Pak Arif, aku mengambil pena itu. Tapi sebelum menandatangani, aku berhenti. Tunggu. Semua orang menahan napas. Aku menatap Pak Wira. Saya hanya butuh 1 juta.
Tapi kalian pilih memperlakukan saya seperti sampah. Jadi saya beri kalian pilihan. Proses 1 juta rupiah sekarang. Dengan permintaan maaf tulus. Atau saya tanda tangan. Dan uang 6,8 miliar ini lenyap dari rekening kalian selamanya. Pak Wira menelan ludah. Ia tahu, kehilangan nasabah seperti aku bukan hanya soal uang, tapi reputasi, kepercayaan. Bahkan saham bank bisa jatuh. Ia menoleh ke Mbak Rina dan Pak Bima. Minta maaf. Sekarang, Mbak Rina berdiri, suaranya serak. Maafkan saya, Pak Arif. Saya salah menilai Anda. Pak Bima menunduk dalam, saya minta maaf. Ini kesalahan saya sebagai supervisor. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekecewaan yang lebih dalam dari marah. Lalu, perlahan, aku mengembalikan pena emas itu. Saya tidak akan menarik semua, kataku. Karena uangku bukan senjata, tapi pelajaran, aku menarik napas. Proses 1 juta rupiah, sekarang. Dan pastikan uang itu sampai ke rekening rumah sakit sebelum jam 11. Pak Wira mengangguk cepat. Segera, Pak. Kami akan transfer langsung, tidak perlu tunai. Dan kami tanggung biaya administrasinya. Aku mengangguk. Lalu tanpa menoleh lagi ke Mbak Rina atau Pak Bima, aku berbalik. Tapi sebelum aku melangkah pergi, aku berhenti sejenak, lalu berkata, cukup keras agar semua orang mendengar. Jangan pernah nilai manusia dari bajunya, karena di balik kain lusuh, bisa jadi ada hati yang lebih kaya dari seluruh emas di brankas kalian. Di sudut lobi, Nadia tersenyum kecil, kameranya masih merekam. Di meja teller, Mbak Rina menunduk, air matanya jatuh ke keyboard, dan di luar, Jakarta terus berputar. Tapi hari ini, di lantai marmer Bank Sentosa, sesuatu telah berubah. Aku baru saja melangkah keluar dari meja teller ketika suara dering ponsel Nadia memecah keheningan yang masih menggantung di lobi. Ia mengangkatnya, lalu matanya melebar. Ya, saya di Bank Sentosa Sudirman. Iya, video sudah saya kirim. Tunggu, jangan publish dulu, saya mau konfirmasi satu hal. Ia menoleh padaku. Boleh saya sebut nama banknya? Dan nama mereka? Aku menggeleng. Jangan sebut nama stafnya, tapi sebut banknya. Mereka perlu tahu. Diskriminasi bukan kesalahan individu, itu budaya sistem. Nadia mengangguk, lalu berbicara cepat ke telepon. Oke, publish dengan judul, dikira gembel, pria ini nyaris tarik, napper 58M, di Bank Sentosa, staf langsung tertunduk malu. Sertakan cuplikan saat dia bilang, jangan nilai manusia dari bajunya, aku tidak menonton. Aku tidak peduli pada viralnya, yang kupedulikan hanyalah notifikasi di ponselku. Transfer sukses ke Res Cipto Mangunkusumo, Siruwulpi Dobiranjam menunjukkan pukul 10.38 pagi. Masih 22 menit sebelum batas waktu. Ibu selamat. Tapi sebelum aku sempat bernapas lega, suasana di bank berubah drastis. Bukan karena aku, tapi karena sistem yang akhirnya sadar betapa besar ancaman yang baru saja mereka hadapi. Pak Wira, yang tadi begitu hormat, kini berlari bolak-balik antara ruang VIP dan meja operasional. Ia menelepon seseorang dengan suara panik. Ya, Pak Direktur. Ini darurat reputasi. Nasabah Platinum hampir cabut seluruh dananya. Tidak jadi. Tapi videonya sudah bocor ke media. Sementara itu, Mbak Rina duduk di kursinya seperti patung. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak menangis, tapi lebih buruk. Ia hancur dari dalam. Setiap nasabah yang lewat menatapnya dengan tatapan campur aduk, jijik, iba, atau penasaran. Reputasinya, yang dibangun bertahun-tahun sebagai teller paling tegas, kini runtuh dalam hitungan menit. Pak Bima mencoba menyelamatkan muka. Ia mendekati seorang nasabah prioritas, tersenyum lebar, menawarkan bantuan. Tetapi nasabah itu hanya mengangkat alis, lalu berjalan menjauh. Di dunia perbankan, kepercayaan adalah segalanya, dan Pak Bima baru saja kehilangannya. Lalu, alarm kedua berbunyi, kali ini dari sistem Customer Relations. Layar digital di dinding utama bank tiba-tiba menampilkan pesan internal yang seharusnya tidak terlihat publik. High Risk Client Incident, ke Bank Sudirman Nasabah. Arif Wijaya Platinum Ultra. Status, potensi churn, 98% action required. Immediate apology and service recovery. Beberapa nasabah membaca itu. Bisikan mulai menyebar, Arif Wijaya? Itu bukan pendiri Dana Rakyat? Yang startupnya baru dapat pendanaan seri C dari Singapura? Wah, itu orangnya kaya banget, tapi hidup sederhana katanya. Aku tidak menyangkal. Aku tidak mengonfirmasi. Aku hanya berjalan menuju pintu keluar.
Tas kresek kecil, bekas bungkus obat ibu, masih menggantung di tangan. Tapi sebelum aku sampai ke pintu, Pak Wira berlari mengejarku. "Pak Arif, tunggu!" Serunya napasnya tersengal. "Boleh saya bicara sebentar?" Aku berhenti tapi tidak berbalik. "Saya sudah ada Pak uang saya. Saya sudah bilang pesan saya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tapi, kami ingin memperbaiki ini," katanya suaranya rendah, hampir memohon. "Kami siap memberikan kompensasi, donasi ke rumah sakit, beasiswa, bahkan kami bisa buka program pelatihan anti-diskriminasi untuk seluruh staf nasional." Aku menoleh. Matanya tulus atau setidaknya cukup tulus untuk menyelamatkan mukanya. "Kompensasi tidak mengembalikan harga diri yang kalian hancurkan tadi," jawabku. "Tapi, jika kalian serius jangan lakukan ini demi citra. Lakukan karena kalian sadar. Setiap manusia layak dihormati, terlepas dari penampilannya." Pak Wira mengangguk cepat. "Kami akan lakukan dan..." Terima kasih karena tidak menarik seluruh dananya." Aku tersenyum tipis. "Aku tidak menarik uangku karena aku butuh bank ini. Tapi karena aku percaya masih ada ruang untuk kalian belajar." Di belakangku, Nadia mendekat. "Arif, boleh aku tanya, kenapa kamu tidak ambil uangnya semua?" "Itu hakmu," aku menatapnya. "Karena aku bukan seperti mereka. Aku tidak menghukum dengan uang. Aku mengajar dengan prinsip." Lalu aku berjalan keluar. Pintu kaca terbuka. Udara Jakarta yang panas menyambutku, tapi kali ini terasa lebih ringan. Seperti beban yang akhirnya lepas. Di luar, Doni, satpam yang tadi menghalangiku, berdiri di samping pintu. Ia tidak menatapku. Tapi saat aku lewat, ia berbisik pelan, "Maaf, Pak." Aku tidak menjawab, tapi aku mengangguk sekilas, cukup untuk membuatnya tahu. Aku mendengar, aku naik ke atas motor bututku. Mesinnya batuk sekali lalu menyala. Saat aku menyalakan kontak, ponselku bergetar. Pesan dari rumah sakit. "Pak Arif, pembayaran sudah kami terima. Operasi Ibu Surti akan dimulai tepat jam 13.00. Terima kasih." Aku menutup mata sejenak. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Di kejauhan, siren media mulai terdengar. Mobil berita mendekat ke arah bank. Wartawan berlarian masuk dengan kamera. Judul berita mulai bermunculan di layar ponsel orang-orang di sekitarku. "Viral! Pria lusuh nyaris tarik 658M di Bank Sentosa. Staf bank dipermalukan setelah hina nasabah prioritas ultra. Jangan nilai dari baju." Kalimat yang guncang dunia perbankan. Tapi aku tidak menoleh. Aku menyalakan gas, dan motor tuaku melaju pelan menyusuri trotoar Sudirman, melewati gedung-gedung megah, mobil-mobil mewah, dan orang-orang yang masih sibuk menilai dunia dari penampilan. Aku tahu besok pagi, wajahku mungkin akan ada di semua portal berita. Tapi yang kuingin hanyalah satu hal, melihat ibuku membuka matanya dan tersenyum padaku, dan untuk itu, aku rela dikira gembel 1000 kali lagi. Matahari Jakarta mulai condong ke barat ketika aku tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Udara masih panas, tapi di dalam gedung itu segalanya tenang, steril, teratur, penuh harap. Aku melepas helm, menarik napas dalam, lalu berjalan pelan ke ruang rawat inap B214. Ibu Surti sudah siap? Ia duduk di kursi roda, matanya ditutup perban putih. Tangannya menggenggam tas kecil berisi pakaian ganti. Saat mendengar langkahku, ia tersenyum. "Arif?" Bisiknya, suaranya lembut seperti daun jatuh. "Iya, Bu. Aku di sini." Ia mengulurkan tangan. Aku menggenggamnya, keriput, hangat, penuh cinta. "Uangnya? Sudah lunas?" "Sudah, Bu. Semuanya beres." "Operasi sebentar lagi?" Ia mengangguk, lalu berbisik. "Terima kasih, Nak. Ibu tahu. Kamu selalu jadi anak yang baik." Aku menelan ludah. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat ibu yang dulu kuat kini rapuh. Dan tidak ada yang lebih membanggakan daripada tahu, di matanya yang buta aku tetap terlihat utuh. Tapi sebelum aku sempat menemani ibu ke ruang operasi, ponselku bergetar tanpa henti. Bukan satu tapi puluhan notifikasi. Pesan dari kolega, teman kuliah, bahkan mantan dosen. Semua bertanya hal yang sama. "Itu kamu di video viral? Kamu yang di Bank Sentosa? Kenapa nggak bilang kamu sebenarnya siapa?" Aku tidak membalas. Tapi ketika aku membuka media sosial, aku terkejut. Video Nadia sudah ditonton lebih dari 2,3 juta kali dalam waktu kurang dari 3 jam. Tagar "Sias, jangan nilai dari penampilan" menjadi trending nomor 1 di Twitter Indonesia. Ratusan ribu komentar membanjiri, ada yang marah, ada yang menangis,
Ada yang menceritakan pengalaman serupa di bank, di mall, di bandara. Dan di tengah semua itu, muncul sesuatu yang tak kuduga. Pernyataan resmi dari Bank Sentosa. Aku membukanya. Surat itu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama dengan kop resmi bank. Judulnya, Permohonan Maaf Terbuka atas Insiden Diskriminasi di Cabang Sudirman. Isinya panjang, penuh retorika, tapi intinya jelas. Kami mengakui telah gagal menjunjung nilai pelayanan yang berkeadilan. Kami meminta maaf kepada Bapak Arief Wijaya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami memberhentikan sementara supervisor operasional dan teller yang terlibat, serta akan mengadakan audit menyeluruh terhadap kebijakan layanan nasabah. Aku menutup ponsel. Mereka memecat Mbak Rina dan Pak Bima. Tapi apakah itu cukup? Sebelum aku sempat merenung lebih jauh, seseorang mendekat, bukan perawat, bukan dokter, tapi Pak Wira, manajer cabang itu sendiri. Ia berdiri di ujung koridor, jasnya kusut, wajahnya lelah, tapi matanya penuh tekad. Apa yang kamu lakukan hari ini? Mengguncang seluruh jajaran direksi, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk rumah sakit. Aku hanya ingin ibuku dioperasi, jawabku datar. Tapi kamu memberi kami pelajaran yang tak akan kami lupakan, lanjutnya. Direktur utama meneleponku tadi. Dia bilang, ini adalah wake-up call terbesar dalam sejarah bank kami. Ia mengeluarkan amplop coklat dari dalam jasnya. Ini kompensasi. Donasi penuh untuk operasi ibu Anda, ditambah dana perawatan lanjutan selama setahun. Dan kami ingin mengundang Anda menjadi penasihat eksternal untuk program Customer Dignity Initiative yang akan kami luncurkan minggu depan. Aku menatap amplop itu, lalu menatap matanya. Kalian pikir uang bisa menghapus rasa malu yang kalian buat ibuku rasakan hari ini? Pak Wira menunduk. Tidak, tapi kami berharap. Ini awal dari perubahan nyata, aku diam sejenak. Lalu baik kita, kalau kalian serius jangan beri aku uang. Beri pelatihan itu ke seluruh staf, dari satpam sampai direksi. Ajarkan mereka, harga diri manusia tidak diukur dari merek bajunya, tapi dari cara mereka memperlakukan orang yang tak punya apa-apa. Pak Wira mengangguk. Kami akan lakukan. Lalu, dari balik punggungnya, muncul Nadia, masih dengan kameranya. Arief, boleh aku wawancara sebentar? Publik ingin tahu, kenapa kamu menolak menarik semua uangmu? Kenapa kamu tetap rendah hati? Aku menatap ibuku yang duduk tenang di kursi roda. Lalu menjawab, karena aku belajar dari ibuku. Dia tidak pernah menghina pengemis yang datang ke warungnya. Dia selalu bilang, orang miskin bukan berarti tidak punya hati. Justru mereka yang paling tahu arti hormat. Nadia tersenyum. Kalau begitu, kamu tidak marah. Aku menggeleng. Aku kecewa. Tapi aku tidak marah. Karena kemarahan hanya akan membuatku seperti mereka, orang yang menghakimi berdasarkan penampilan. Pak Wira menatapku dengan rasa hormat yang tulus. Kami akan pastikan tidak ada lagi Arief Wijaya yang diperlakukan seperti ini. Aku mengangguk. Lalu berkata pelan, kalau kalian benar-benar ingin menebus ini, jangan biarkan hari ini jadi sekadar berita viral. Jadikan ini gerakan. Saat itu perawat datang memanggil. Ibu Surti, waktunya operasi. Aku membantu ibu berdiri, lalu menoleh ke Pak Wira dan Nadia. Maaf, aku harus menemani ibuku. Mereka mengangguk. Nadia bahkan tidak merekam. Ia hanya tersenyum, lalu berbisik. Semoga matanya kembali melihat dunia. Dan melihat betapa hebat anaknya. Aku menuntun ibu masuk ke ruang operasi. Sebelum pintu tertutup, ibu berbisik, "Nak, siapa itu tadi?" "Tidak penting, Bu," jawabku. Yang penting, sebentar lagi ibu bisa lihat wajahku lagi. Dan di balik pintu itu, di tengah ruang steril yang penuh cahaya, aku berdoa, bukan untuk kekayaan, bukan untuk popularitas, tapi untuk satu hal sederhana, agar dunia ini berhenti menghakimi manusia dari luarnya. Dan mulai melihat dari hatinya. 3 hari berlalu sejak operasi ibuku. Matanya belum sepenuhnya pulih, masih harus ditutup perban selama seminggu lagi. Tapi dokter bilang, prosedurnya sukses 100%. Retina menempel sempurna. Saraf optik merespons cahaya. Dalam waktu 2 minggu, ia akan bisa melihat wajahku lagi. Aku duduk di samping ranjangnya di rumah sakit, membacakan berita dari ponsel. Bukan berita politik atau ekonomi, tapi berita yang lahir dari kejadian di Bank Sentosa, karena dunia luar telah berubah. Video Nadia kini telah ditonton lebih dari 18 juta kali. Tidak hanya di Indonesia,
tapi juga di Malaysia, Singapura, bahkan Filipina. Media internasional seperti BBC Indonesia dan Al Jazeera membuat laporan khusus. When a beggar turned out to be a billionaire, Indonesia's lesson on class prejudice. Tagar Muzaffer jangan nilai dari penampilan tidak lagi sekadar tren. Ia menjadi gerakan. Di Twitter, Instagram, TikTok, ribuan orang membagikan kisah mereka. Dulu aku diusir dari mall karena pakai sandal. Jepit, padahal aku mau bayar DP. Rumah, aku pernah ditahan satpam bandara. Karena koperku lusuh, padahal aku baru pulang dari misi kemanusiaan di Papua. Terima kasih, Arif. Karena kamu, aku berani bicara hari ini. Tapi dampak terbesar bukan di media sosial, melainkan di dunia nyata. Bank Sentosa mengalami penarikan dana massal dari nasabah kelas menengah dan bawah. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka marah. Mereka menarik tabungan pendidikan anak, dana darurat, bahkan uang arisan, semua dengan satu pesan. Kalau kalian tidak hormati kami saat kami kecil, kami berkeinginan percaya kalian saat kami besar. Dalam seminggu, saham Bank Sentosa turun 12,7%. Investor asing menuntut audit budaya perusahaan. Dan yang paling mengejutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka investigasi resmi terhadap praktik diskriminasi. Di perbankan nasional, aku tidak menyangka ini akan sejauh ini, tapi yang paling menyentuh adalah surat yang datang ke kantor Dana Rakyat, bukan email, bukan pesan tapi surat fisik ditulis tangan, dikirim dari seluruh penjuru Indonesia. Seorang nenek di Yogyakarta menulis, "Nak Arif, terima kasih. Kemarin Satpam Bank tidak mengusirku lagi, malah menawarkan kursi. Katanya, kami belajar dari Pak Arif." Seorang guru SD di NTT menulis, "Saya ajarkan murid-muridku, jangan pernah mengejek teman yang bajunya lusuh. Karena di balik itu, mungkin ada hati yang lebih mulia dari kita." Dan yang paling menusuk, surat dari mantan teller bank di Surabaya. "Saya dulu seperti Mbak Rina. Saya pernah tertawa pada nasabah yang pakai baju compang-camping. Sekarang saya minta maaf. Saya sudah minta mutasi ke bagian layanan inklusif. Terima kasih sudah mengingatkanku. Uang bisa datang dan pergi, tapi martabat manusia harus dijaga selamanya. Tapi di balik gelombang dukungan, ada juga konsekuensi pahit. Aku mendengar kabar tentang Mbak Rina. Ia dipecat tanpa pesangon. Suaminya, yang juga bekerja di sektor jasa, kehilangan pekerjaan karena nama keluarga tercemar. Anaknya diejek di sekolah. Ia kini membuka warung kecil di pinggir kampung. Menjual nasi bungkus dengan harga Rp5.000. Aku tidak merasa menang. Aku merasa sedih. Karena ini bukan soal hukuman. Ini soal pembelajaran. Lalu, suatu sore, saat aku sedang menemani ibu berjalan-jalan di taman rumah sakit, ponselku berdering. "Nadia, Arif, kamu lihat berita terbaru?" Tanyanya suaranya tegang. "Belum? Ada apa?" Bank Sentosa mengumumkan program nasional. Dignity First, pelatihan wajib anti-diskriminasi untuk 27.000 staf di seluruh Indonesia. Dan mereka menunjukmu sebagai penasihat utama. Aku terdiam. Mereka serius, Arif. Mereka bahkan siap bayar berapapun. Tapi mereka tahu kamu tidak peduli pada uang. Mereka hanya minta satu hal, ajari kami jadi manusia lagi. Aku menatap ibuku yang tersenyum, tangannya menggenggam lenganku erat. Katakan pada mereka, jawabku pelan. "Aku mau, tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" "Program ini tidak boleh jadi alat pencitraan. Harus diawasi pihak independen. Dan mulai dari satpam, cleaning service, sampai direksi, semua harus ikut. Karena diskriminasi nggak lahir dari aturan, tapi dari sikap sehari-hari." Nadia tertawa kecil. Mereka pasti setuju. Malam itu, setelah ibu tertidur, aku duduk di balkon rumah sakit, menatap langit Jakarta yang penuh polusi tapi juga penuh harap. Aku tidak pernah ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin membayar operasi ibuku, tapi kadang, keadilan datang dari tempat yang tak terduga, dari baju lusuh, sepatu bolong, dan Rp1.000.000 yang dianggap remeh. Dan kini, karena satu kejadian kecil di lantai marmer sebuah bank, Indonesia mulai belajar. Menghargai manusia bukan dari apa yang ia kenakan, tapi dari siapa ia sebenarnya. Malam itu, setelah hujan gerimis menyapu Jakarta, aku duduk di balkon kamar rumah sakit, menatap lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ibuku sudah tertidur lelap,
Perban putih masih menutupi matanya yang perlahan pulih. Di tanganku, secangkir kopi hitam, tanpa gula, seperti hidupku dulu. Aku tak pernah bercerita pada siapapun tentang masa laluku. Bukan karena malu, tapi karena aku percaya, apa yang kau lakukan hari ini lebih penting daripada siapa kau kemarin. Tapi malam ini, entah kenapa, kenangan itu datang. Seperti arus sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Aku lahir di Brebes, Jawa Tengah, di sebuah desa kecil yang namanya bahkan tak ada di peta Google. Ayahku, seorang buruh tani, pergi saat aku berusia 5 tahun, entah ikut wanita lain, entah kabur dari utang. Yang tersisa hanyalah ibuku, warung tempe kecil di depan rumah, dan mimpi yang terlalu besar untuk anak desa. Ibu Surti tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun jam 3, menggoreng tempe, lalu berjalan kaki 5 kilometer ke pasar untuk berjualan. Uangnya dipakai untuk bayar SPP-ku, beli buku, dan kadang hanya untuk memastikan aku makan nasi dengan lauk, bukan hanya garam. Aku kuliah di ITB dengan beasiswa penuh, tidur di masjid kampus, makan nasi bungkus sisa acara seminar, dan bekerja paruh waktu sebagai tukang fotokopi. Tapi aku tak pernah iri pada teman-teman yang naik mobil, pakai laptop terbaru, atau liburan ke luar negeri. Aku tahu, harga diri bukan diukur dari apa yang kau miliki, tapi dari seberapa keras kau berjuang tanpa mengorbankan prinsip jal lulus kuliah. Aku ditawari kerja di bank besar, gaji puluhan juta, bonus tahunan, fasilitas mewah, tapi aku menolak. Karena di sana aku melihat hal yang sama seperti di Bank Sentosa hari itu. Orang dinilai dari penampilannya, bukan kontribusinya. Aku memilih jalan lain. Dengan tabungan 3,7 juta dan laptop bekas, aku mendirikan Dana Rakyat, platform pinjaman mikro berbasis teknologi yang mempertemukan UMKM dengan investor kecil. Idemu sederhana, uang kecil bisa jadi besar jika dikelola dengan kepercayaan, bukan prasangka. Awalnya, semua menertawakanku. Startup? Di Indonesia? Yang serius saja bangkrut. Tapi aku terus berjalan. Aku tidur di kantor, sebuah ruko sempit di Ciputat, makan Indomie selama 3 bulan, dan menolak suntikan dana dari investor asing yang ingin mengubah model bisnisku jadi lebih eksklusif. Aku bilang, kalau dana rakyat hanya untuk orang kaya, namanya bukan dana rakyat, tapi dana elit. Perlahan kami tumbuh. Pedagang bakso di Bandung dapat modal beli gerobak baru. Penjahit di Makassar bisa beli mesin jahit digital. Nelayan di Lombok beli jaring tahan karat. Semua karena kepercayaan, bukan agunan, bukan penampilan, bukan latar belakang. 5 tahun berlalu, Dana Rakyat kini melayani 347.000 UMKM di 34 provinsi. Kami dapat pendanaan seri C dari Singapura senilai 200 juta dolar alawas. Rekeningku membengkak 6,8 miliar rupiah, mungkin lebih. Tapi aku tetap tinggal di kontrakan kampung Melayu, tetap naik motor butut, tetap pakai baju yang sama selama seminggu. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku tak ingin lupa dari mana aku berasal. Aku pernah ditawari apartemen di Senopati, mobil listrik, bahkan tiket keliling dunia. Tapi aku menolak semua. Karena setiap kali aku melihat ibuku menggoreng tempe di dapur, tangan tuanya gemetar, matanya mulai kabur. Aku tahu, kebahagiaan sejati bukan di balik pintu mewah, tapi di balik pelukan yang tulus. Dan ketika diabetes merenggut penglihatan ibuku, aku tidak menangis. Aku hanya berjanji, aku akan lakukan apa saja agar ibu bisa lihat dunia lagi meski harus berjalan kaki dari Brebes ke Jakarta. Itulah mengapa aku datang ke Bank Sentosa dengan baju lusuh dan sepatu bolong. Bukan karena aku tidak mampu beli yang baru, tapi karena aku tidak ingin menjadi orang yang lupa. Di balik setiap gembel yang kau lihat, mungkin ada kirat yang lebih beda daripada kekayaanmu. Aku tidak pernah bermaksud jadi simbol, tapi jika kisahku bisa membuat satu satpam berhenti mengusir pengemis, satu teller berhenti menilai nasabah dari bajunya, atau satu anak di desa percaya bahwa mimpi itu nyata, maka semua ini layak. Aku menyesap kopi terakhirku. Di kejauhan, lampu rumah sakit berkedip lembut, seperti mata ibuku yang akan segera terbuka. Dan aku tahu, kekayaan sejati bukan di rekeningku, tapi di hati yang masih mau melihat manusia sebagai manusia. Hari ke-14 pasca operasi, pagi itu langit Jakarta cerah, langka untuk musim hujan. Aku duduk di samping ranjang ibuku di rumah sakit. Jantungku berdebar seperti anak kecil yang menunggu hadiah ulang tahun. Dokter sudah memberi izin. Hari ini perban di mata ibu boleh dibuka. Siap, Bu? Tanyaku, suaraku bergetar.
Ibu Surti mengangguk pelan, tangannya menggenggam erat lenganku. Iya, Nak, Ibu siap. Perawat datang dengan senyum hangat. Perlahan, ia melepas perban putih yang telah menutupi mata ibuku selama 2 minggu. Detik itu terasa seperti abad. Aku menahan napas, lalu mata ibuku perlahan terbuka. Pertama, ia mengerjap-ngerjap seolah tak percaya pada cahaya. Lalu pandangannya perlahan fokus dan jatuh tepat padaku. Air matanya langsung mengalir. Arif, bisiknya, suaranya pecah. Kamu benar-benar di sini. Aku mengangguk, air mataku pun tak tertahan. Iya, Bu. Aku di sini. Ia mengangkat tangan, menyentuh wajahku, pipiku, alisku, rambutku, seolah memastikan ini bukan mimpi. Wajahmu sudah dewasa, tapi matamu masih sama seperti waktu kecil. Jujur. Baik. Aku tertawa kecil di antara isak. Ibu bisa lihat semuanya? Semuanya, jawabnya tersenyum lebar. Bahkan, baju lusuhmu yang belum kau ganti. Kami tertawa. Tawa yang lahir dari lega, cinta, dan keajaiban yang akhirnya nyata. Di balik pintu kamar, Nadia berdiri diam, kameranya tidak menyala. Ia hanya tersenyum, lalu berbisik. Ini akhir yang sempurna. Tapi bagiku, ini bukan akhir. Ini awal. 1 minggu kemudian, aku kembali ke Bank Sentosa Sudirman. Bukan dengan motor butut, tapi dengan taksi online. Karena ibuku ingin ikut. Ia duduk di kursi roda. Matanya kini bersinar, wajahnya tenang. Aku masih mengenakan baju lusuh yang sama. Sepatu bolongku sudah kuganti. Tapi dengan sepatu bekas dari pasar loak. Bukan merek mahal. Saat aku masuk, seluruh lobi terdiam. Tapi kali ini, bukan karena meremehkan, karena menghormati. Satpam di pintu, bukan Doni. Tapi penggantinya langsung membukakan pintu lebar-lebar. Selamat datang, Pak Arif. Di meja resepsionis, seorang staf baru, perempuan muda berjilbab, berdiri dan membungkuk. Terima kasih sudah datang, Pak. Ruang pelatihan sudah siap. Ya, hari ini aku datang bukan untuk menarik uang, tapi untuk mengajar. Sebagai bagian dari program Dignity First, aku diminta memimpin sesi pertama pelatihan anti-diskriminasi untuk seluruh staf Bank Sentosa, dari Satpam, cleaning service teller, sampai manajer cabang. Di ruang pelatihan, 10 orang duduk rapi. Di barisan depan, Pak Wira duduk dengan buku catatan terbuka. Di sudut Doni duduk, dipindahkan dari pos Satpam utama, tapi masih diberi kesempatan kedua. Matanya menunduk, tapi aku tahu ia mendengarkan. Aku tidak membawa slide. Tidak ada PowerPoint. Hanya sebuah kursi, mikrofon kecil, dan kisahku. Nama saya Arif Wijaya, kataku, suaraku tenang. 2 minggu lalu, saya datang ke bank ini dengan baju lusuh dan sepatu bolong. Saya mau tarik 1 juta rupiah untuk operasi ibu saya. Tapi saya diperlakukan seperti penipu. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian mungkin berpikir, itu karena dia kaya, jadi dia bisa balas dendam. Tapi saya di sini bukan untuk balas dendam. Saya di sini untuk mengingatkan, setiap orang yang masuk ke bank ini, entah pakai tas Gucci atau kresek, adalah manusia. Aku menunjuk ke arah Satpam di belakang. Kamu pernah mengusir orang hanya karena bajunya lusuh? Dia mengangguk pelan, malu. Mulai hari ini, jangan. Karena di balik baju itu, mungkin ada anak yang ingin menyelamatkan nyawa ibunya. Lalu aku menatap teller muda di barisan tengah. Kamu pernah menunda transaksi hanya karena nasabah tidak kelihatan kaya? Ia menunduk, jangan lagi. Karena waktu yang kamu tunda hari ini, mungkin adalah waktu terakhir seseorang melihat mata anaknya. Aku berhenti sejenak. Lalu berkata pelan, kekayaan bisa datang dan pergi. Tapi harga diri manusia itu abadi. Dan tugas kalian bukan hanya melayani nasabah, tapi menjaga martabat mereka. Ruangan hening. Beberapa staf menangis. Di akhir sesi Pak Wira berdiri. Terima kasih Pak Arif. Kami akan pastikan ini jadi budaya, bukan sekadar program. Aku mengangguk. Uci betumperiti, aku berhenti di depan Doni. Kamu masih ingat hari itu? Tanyaku. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf Pak, saya sekarang latih anak-anak di kampung saya. Jangan pernah hina orang dari bajunya. Aku menepuk bahunya. Itu lebih berharga daripada maaf. Sore itu, aku mendorong kursi roda ibuku keluar dari bank. Matahari sore menyinari wajahnya yang kini berseri. Tadi itu, kamu mengajar mereka ya? Tanyanya. Iya, Bu. Ia tersenyum. Ibu bangga. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tetap jadi Arif.
anak yang dulu rela jualan koran demi beli obat untuk ibu. Aku menatapnya. Di matanya yang kini jernih, aku melihat seluruh hidupku. Dari Brebes ke Jakarta, dari kontrakan ke bank megah, dari kegelapan ke cahaya. Dan di tengah hiruk-pikuk Sudirman, di antara mobil mewah dan gedung pencakar langit, aku berjalan pelan. Masih dengan baju lusuh, masih tanpa tas branded. Tapi kali ini, semua orang memberi jalan. Bukan karena takut, bukan karena uang, tapi karena hormat. Karena mereka akhirnya paham. Martabat manusia tidak diukur dari penampilan luarnya, tapi dari keberanian hatinya untuk tetap baik, meski dunia memperlakukannya sebaliknya. Dan di tangan ibuku yang hangat, aku tahu, inilah kekayaan sejati.